Ditolak kayaknya enggak sih, karena siapa juga yang mau nolak gue kan. Gue banyak cabangnya, tapi pusatnya nggak ada gitu. Jadi kebanyakan cabang, jadi bingung gue. Gue pernah tinggal di Belanda, gue pernah deket sama yang Jewish. Bayangin. Halo, sebelumnya gue boleh tahu nggak nama lo siapa? Gue biasa dipanggil Tisha. Boleh, nama gue Elman. Aku Rizky. Aku Dinda. Nama gue Vicky. Saya Alang. Gary atau Gerald aja nggak apa-apa. Gue sekarang sih taken. Gue single forever and ever. Masih single. Aku Taken. Single taken sih, gimana ya? Single. Taken. Gue banyak cabangnya, tapi pusatnya nggak ada gitu. Jadi kebanyakan cabang, jadi bingung gue. Imannya harus kuat, itu sih. Mau apapun agama lo, yang penting iman lo kuat ya pasti gue mau. Dan yang kedua, lo harus pinter. Karena gue tuh suka banget sama cowok tuh yang Banyak cabangnya. punya masa depan yang jelas, terarah. Dan yang terakhir sih harus penyayang dan penyabar. Karena gue tuh clingy banget orangnya. Gue pengen punya pasangan ya itu yang menurut gue kedewasaan itu penting. Jadi dan mandiri ya. Jadi kalau menurut gue nggak suka tuh pasangan yang manja-manja gitu sih. Gue nggak suka juga yang kayak harus SMS, aku lagi nafas, aku lagi apa gitu. Nggak ada. Baik, pasti ya. Baik, terus dia nggak terlalu nakal lah. Masih bisa diatur paling nggak. Kalau idaman aku yang gendut. Kalau ideal itu ya harusnya nggak gendut, iya nggak sih? Yang penting tuh cewek itu bisa diajak kayak partner in crime menurut gue. Better lu mencari dia seperti lu berkaca di lu sendiri. Kalau buat gue sih pasangan idaman itu ya pasangan yang satu. Dia harus mengerti tentang diri dia sendiri dulu. Dan harapannya dengan dia ngerti diri dia sendiri ya bisa saling mengerti pas saat udah pacaran itu sih. Ditolak sih, gue yang nolak sih ya. Kalau ditolak kayaknya enggak sih, karena siapa juga yang mau nolak gue kan. Ya karena mereka aja nggak beruntung dapetin gue, karena yang udah-udah nih, yang udah pernah sama gue aja nih ya, yang udah-udah pasti lu tuh tahu seberapa effort dan all out gue sebagai cewek. Jadi buat mereka yang mungkin nolak gue sebelum tahu sifat asli gue kayak gimana, sebenarnya itu penyesalan lo sih, lo yang rugi. Oh, pernah. Lu tau nggak alasannya? Alasannya belum ada perasaan katanya. Dia sih bilangnya karena beda pandangan hidup mungkin ya. Jadi nggak ngerti. Oke, langsung ditinggal aja. Gak pernah nembak. Gak pernah nembak siapapun. Gak pernah juga. Jadi pacar aku cuma satu. Dari dulu sampai sekarang dan udah jadi suami. Pernah sih. Alasannya itu gue masih kurang perhatian sih katanya. Katanya sih gitu. Cuman ya gue perhatian, cuman mungkin setiap orang punya treatment yang beda-beda. Kadang juga cewek yang gue deketin mungkin lebih kepinginnya yang lebih intensif gitu. Ditolak sih belum sampai konteks tolak ya. Gak pernah. Gak pernah juga. Pernah dapet hubungan yang toksik sih. Maksudnya toksiknya tuh bukan yang kayak secara physically gitu, enggak. Tapi kayak, ya gue tuh kan orangnya tuh sukanya mengeksplor ya. Gue tuh gak suka yang kayak dibatasin, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Justru dengan adanya kita punya pacar itu, harusnya dia support kita dong dengan apapun consequences dan keadaannya. Mungkin problem terberat dalam percintaan itu adalah kayak untuk punya satu misi kali ya, satu pemikiran gitu. Karena setiap manusia, gue percaya setiap manusia tuh terlahirkan berbeda-beda. Dan untuk bisa, kan kita maksudnya in relationship tuh pingin terus, maksudnya pingin satu jalan terus. Tapi kadang-kadang kita punya pemikiran yang berbeda, visi misi yang berbeda. Nah itu tuh susah untuk berkomprominya gitu sih. Itu, di PHP-in. Restu sih. Karena dulu pacarannya dari kecil. Jadi mesti fight banget tuh di restu orang tua kan. Terus udah gitu giliran udah gedenya lebih ke dana buat nikah. Nah itu tuh susah banget karena dituntut sama orang tua kalau nikah tuh harus dana sendiri. Nggak boleh dari dana orang tua gitu. Punya pacar yang posesif sih gitu waktu itu. Posesif, nah itu yang gue paling nggak
nggak kuat lah gitu. So far sih kalau masalah konflik dan lain-lain gue mungkin masih bisa masih bisa gue lurusin lah gitu-gitu. Jadi ya bisa dikomunikasikan lah gitu lah. Beda agama itu terberat. Tuhan memang satu. Sebenarnya bukan terberat sih, lebih kayak ke lu harus tahu mau dibawa kemana. Problem terberat itu pada saat lo harus menyesuaikan gaya hidup dengan ya pasangan lo itu. Karena kan ya gaya hidup orang itu beda-beda. Dan kalau gaya hidup pasangan lo itu berbeda jauh dari lo itu bisa jadi kayak pemicu banyak masalah. And for me itu juga pernah jadi sih isu. Karena kita datang dari different financial background. Jujur li, cowok gue sekarang kan beda agama. Gue Islam, gue pernah deket sama yang Kristen, gue pernah deket sama yang Buddha, dan gue pernah di Belanda ya, gue pernah tinggal di Belanda, gue pernah deket sama yang Jewish. Bayangin. Sejauh ini belum, karena lingkungan dari sekolah sampai kuliah sampai kerja biasanya emang circle-nya kebanyakan satu agama, satu keyakinan. Pernah. Pernah naksir aja cuman. Sering. Tapi kalau masalah keyakinan, gue tetap berpegang teguh sama keyakinan gue. Cuman kalau misalnya pasangan sih gue no problem sih gitu. Bukan naksir lagi, sudah sampai menjalani hubungan. Pernah ya, gue pernah naksir orang beda agama atau mungkin gak ada agamanya. Gue nggak tahu ya, gue nggak pernah menanyakan apa agamamu. Lu jalanin aja selagi kalian masih punya kesempatan, masih punya waktu. Lu boleh berpikir kayak gue harus dapat yang seiman, gue harus dapat yang sesuai dengan agama gue. Karena itu emang harus wajib banget gitu loh. Kuat, maksudnya bisa berkompromi dengan masalah perbedaan itu, ya keep going. Kalau mamanya kalian udah tahu, oh it's not going going anywhere gitu, ya udah selesai. Karena emang kalau udah naksir terus begitu udah terjerumus ke dalam pasti agak susah ngelepasnya, dan pasti emang nggak direstui sama keluarga, itu sih. Udah tahu susah, cuman kayak dipaksain gitu. Jadi kayak pendapat aku, oh mungkin kalau misalkan dia pacaran beda agama, oh mungkin mau fight dulu kali ya. Ya jangan terpaku dalam satu syarat seperti beda agama atau gimana ya, namanya juga cinta gitu, mau dikatakan apa. Karena gue juga sering lah mengalami kayak gitu kan. Itu no problem sih. Tapi balik lagi, di saat lu tidak bisa menyelesaikan apa yang harus selesaikan, pasti akan ada yang tersakiti di situ. It's fine, kalian bisa. Agama itu adalah pilihan personal, tapi kalau hati ya, you never know.